Pernah nggak sih kalian mikir soal politik etis? Ketika 1901, banyak sekali orang-orang yang berintelektualitas kemudian lahir akibat dari program politik etis itu atau kebijakan politik etis. Kayak ada host Cokroaminoto yang sering dibahas, lalu ada Tirta Adi Suryo, ada Cipto Mangunkusumo. Itu kan sudah sering banget ya dibahas. Tapi kalian pernah nggak sih berpikir kira-kira ada nggak ya tokoh lainnya? Salah satunya itu ada Haji Misbah. Dan siapa sih dia? Simak aja video ini. Nah, jadi sebenarnya siapa sih si bro Haji Misbah ini? Nah, jadi dia itu orang yang biasanya dikenal dengan masyarakat sekitar itu dengan sebutan Haji berpeci merah. Damn. Haji berpeci merah. Dan itu sebenarnya sangat amat lekat dengan cara dia berpikir tentang Muslim, tentang keislaman, agamanya dia, dan juga tentang komunisme, tentang paham kirinya dia. Itu sangat amat berkaitan sehingga dia disebut sebagai Haji berpeci merah. Nah, kenapa sih kok dia bisa melek banget sama hal-hal seperti itu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena dia itu tentunya adalah seorang intelektual. Dia orang yang berintelek. Dan kenapa dia bisa berintelek? Karena dia juga punya privilege dari ekonomi. Dia itu adalah seorang pedagang dan pedagang yang sukses, pedagang kain batik pada saat itu. Lalu yang kedua itu adalah kondisi sosial, kondisi yang terdapat di kotanya yakni Surakarta yang penuh dengan penindasan, sehingga dia menyadari bahwasannya ini seperti harus melawan. Dan ketika dia mengkaji ilmu Muslim dan mengkaji ilmu paham kirinya dia menemukan persamaan di dalam, yang ini adalah sebuah pembebasan. Itu. Nah, Haji Misbah ini sangat amat berusaha dalam melawan penjajah. Bahkan hingga Haji Misbah ini mangkal. Dia tuh mangkal sama host Cokroaminoto karena pada saat itu host Cokroaminoto itu punya salah satu pergerakan atau organisasi itu melawan juga, namun tidak secara terang-terangan dan kayak tidak membuahkan hasil gitu lah. Contoh konkretnya pada saat itu host Cokroaminoto itu hanya melawan dengan mengirim surat. Lalu hal tersebut jadinya nggak berdampak langsung lah, dan tidak ada unsur-unsur yang menonjok kaum atas lah pada saat. Dan Haji Misbah pada saat itu tidak suka dengan cara-cara seperti itu. Bukan tidak suka, tapi karena dia tuh nggak serasa ini kok pemerintah juga nggak tertonjok ya. Apa kok harus cari cara lain? Itulah. Nah, Haji Misbah itu dia orangnya sangat yakin bahwa paham Islam dan paham komunisme itu sangat amat terkandung kebebasan tadi, sehingga dari situ ia juga mengajak orang untuk bergabung dengan dirinya untuk melakukan perlawanan. Nah, jadi Haji Misbah itu dia tergabung dengan salah satu partai yakni Sarekat Islam Merah, dan dari situlah ia melakukan perlawanannya. Yang uniknya lagi, Haji Misbah ini awalnya cuma seorang haji biasa, seorang lulusan pondok pesantren yang fokus banget sama pendalaman agama dan kitab suci. Gaung kebangkitan Islamnya itu mulai bergema saat Host Cokroaminoto dan KH Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam tahun 1905, teman-teman. Haji Misbah ini dia bergabung sama Sarekat Islam itu ketika tahun 1912, karena pergerakan Sarekat Islam itu dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang mewujudkan kemerdekaan, sehingga dia merasa kayaknya oke deh kalau join ini begitu. Dan ada satu sisi uniknya lagi dari Haji Misbah. Meski dia dikenal sebagai Haji, dia itu bukan orang yang bertipe kemana-mana menggunakan peci Turki. Dia lebih suka menggunakan kain ikat kepala Jawa, dan itu biasanya dia kenakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dia juga dengan masyarakat sekitar itu dikenal dengan kemurahannya dia, keramahannya dia, sehingga orang-orang pun melihat bahwa
ternyata Haji Misbah ini orang yang oke dalam bersosial, sehingga banyak yang mengagumi sosoknya dan ngajeni lah istilahnya, ngajeni sosok Haji Misbah ini. Itu. Nah, yang menunjukkan keberanian dari Haji Misbah atau kehebatan dari Haji Misbah ini itu adalah ketika dia berhasil membangkitkan semangat rakyat-rakyat pada tahun 1923 ketika Gubernur Jenderal datang ke Yogyakarta. Pada saat itu bom dilemparkan ke kereta apinya, lalu banyak orang juga jadi berani melemparkan kotoran ke kantor-kantor pemerintahan pada saat itu. Orang-orang pada saat itu juga mencopoti potret-potret Ratu Wilhelmina dan melumurinya dengan kotoran dan menuliskannya dengan kalimat-kalimat celaan. Dari sini nih menunjukkan bahwa Haji Misbah itu dapat menjadi orang yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat. Tapi dia tidak ada di depan layar, namun di balik layar. Dia ini orang yang lebih sering berpikir. Dia ini adalah seseorang yang menjadi landasan atau menjadi sebuah bensin hingga akhirnya ia bakar sendiri rakyat-rakyat, sehingga rakyat menjadi berani pada saat itu. Dan peristiwa itu terjadi akibat dari pemerintahan Belanda yang membakar ijazah sekolah Bumi Putra pada saat itu. Salah satunya Onggoloro. Yang menjadi landasan pemikirannya, teman-teman, landasan dari Haji Misbah ini, itu seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dia itu punya latar belakang anak pesantren yang otomatis sudah jelas kalau dia itu sangat amat mempelajari tentang kitab suci, tentang keagamaannya, tentang keilahian lah. Dan suatu ketika dia bertemu dengan Heng Snivet lalu berjabat tangan, dari situlah dia mengenal sebuah ideologi, sebuah pemikiran, yakni komunisme. Dan dari situ pula dia mulai bergema untuk melakukan sebuah pelawat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui landasan dua pikiran antara Islam dan komunisme. Jadi dia tidak menghilangkan salah satu, namun malah menggabungkan kedua hal tersebut, karena menurut dia dua pemikiran ini sejatinya adalah suatu hal yang sama. Dia pun melihat tokoh Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad itu dia menyerukan suatu pembebasan, dia menyerukan agamanya, lalu malah tertindas oleh orang-orang. Dan dari situlah ia memiliki semangat pergerakan, karena dia merasa bahwa penindasan, ketika dia merasa tertindas, itu bukan sebuah kegagalan, namun sebuah bahan bakar untuk dia bisa melangkah ke depannya. Hal ini pun disebutkan atau disampaikan kepada rakyat-rakyat ketika dia pada akhirnya di penjara. Dan dia sempat bilang kalau ya kita tetap harus melihat tokoh Nabi Muhammad, dia yang tertindas ketika menyerukan kebenaran hingga akhirnya sangat amat merasa sendirian, sangat amat merasa mungkin pada saat itu gagal, tapi tetap memiliki sebuah semangat, spirit perjuangan. Dan dari situlah dia pada akhirnya membakar semangat rakyat. Oke teman-teman, jadi itulah Haji Misbah, seorang tokoh kiri di Indonesia yang jarang sekali disebutkan dalam buku pelajaran anak sekolah di Indonesia itu sendiri. Entah apa yang terjadi hingga ia jarang disebutkan. Tapi dari sinilah kita semua dapat belajar bahwasannya banyak tokoh-tokoh di Indonesia yang tidak ter-highlight, yang tidak kita dapatkan di sekolah, namun memiliki spirit yang bahkan sampai sekarang ini masih bisa digunakan, masih bisa dijadikan sebuah pelajaran hidup agar kiranya kita semua yang masih akan terus berjalan di sini itu bisa bertumbuh dan berkembang secara baik adanya.